Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan Guling, wajah kedua pria parubaya itu jelas berubah sedikit jelek. Yan kecil, jangan membuat masalah. Mengundang Motao secara pribadi diperintahkan oleh tetua. Bagaimana kata-katamu bisa dengan santai mengubah ini? Ucap salah satu pria parubaya dengan alis tebal berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berkata, "Teman ini, sejak kau datang ke sini, kau adalah tamu dari klan Gu kami. Saat itu kau akan diundang untuk menonton pertandingan. Adapun soal menjadi pembantu luar, tidak perlu disebutkan lagi. Dari awal sampai akhir Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyaksikan hal-hal yang terungkap sebagai pengamat. Paman Guhua, karena Yan kecil telah mengundang seseorang, dia pasti punya alasannya. Mengingat karakternya, mengapa kau tidak mendengarkan penjelasannya sebelum memutuskan?" Tepat ketika suara pria parubaya itu terdengar, suara wanita yang lembut tiba-tiba terdengar dari dalam kerumunan. Kerumunan segera berpisah, memperlihatkan seorang wanita manis dan anggun mengenakan gaun sutra yang berjalan perlahan dengan langkah kaki ringan. Kakak perempuan Mengki, wanita ini jelas memiliki prestise yang sangat tinggi dalam generasi muda klan Gu. Setelah penampilannya, murid-murid klan Gu di sekitarnya dan bahkan Guyan jelas menghormatinya. Lindong menatap wanita ini namun matanya sedikit menyipit. Aura yang terakhir bahkan lebih kuat daripada Guyan. Faktanya, itu sedikit melebihi Motao dengan seutas benang. Klan Gu ini tidak diragukan lagi salah satu dari 5 klan besar, Mengki. Setelah melihat wanita ini dan mendengar kata-katanya, Guling dan 2 lainnya sedikit mengangguk. Mereka terus menatap Guyan, menunggu apa yang disebutkannya sebagai penjelasan yang masuk akal. Lindong memang baru-baru ini mencapai tahap kehidupan mendalam dalam sebulan terakhir. Ketika Guyan mengucapkan kata-kata ini, lengkungan mengejek muncul dari sudut mulut Motao. Namun sebelum busur itu tumbuh lebih besar, kata-kata Guyan selanjutnya menyebabkannya membeku di tempatnya. Namun sebelum terobosannya, Master Simbol Ilahi awal serta binatang ahli tahap kehidupan mendalam awal telah menderita kekalahan di tangannya. Saat pernyataan Guyan selesai, keributan pecah di sekitarnya. Beberapa murid klan Gu menatap terkejut pada perbedaan Lindong yang belum berbicara sepatah kata pun. Baru sekarang mereka tahu bahwa pemuda yang pendiam ini sebenarnya adalah seorang asura yang menyembunyikan amarahnya. Oh, keheranan muncul di wajah Guling dan 2 lainnya serta wanita bernama Mengki. Saat mereka menatap Lindong dengan cara yang aneh, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa yang terakhir akan benar-benar memiliki prestasi tempur seperti itu. Hahaha, pencapaian tempur seperti itu cukup bagus. Lengkungan beku di sudut mulut Motao perlahan menghilang. Segera setelah itu, dia menatap Lindong dengan kusuraman di matanya. Sebelum dia tertawa dan berkata, "Namun hanya ini saja tidak memberikan kualifikasi untuk menyerahkan posisiku. Master Simbol Ilahi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal, Motao juga bisa mencapai prestasi tempur seperti itu walau akan mendapatkan sedikit masalah. Karena itu, meskipun dia tercengang, masih tidak mungkin baginya untuk secara sukarela menyerahkan posisinya." Guling dan 2 lainnya dengan samar-samar menganggukkan kepala mereka. Jika apa yang dikatakan Guyan memang benar, berarti Lindong memiliki kekuatan yang sebanding dengan Motao.
Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kualifikasi ini? Senyum akhirnya muncul di wajah Lindong saat dia menatap Mo Tao dan bertanya. Mo Tao tersenyum saat dia menatap Lindong. Namun niat dingin hadir dalam senyumannya. Segera setelah itu, dia memijat pergelangan tangannya saat dia menjawab. Bagus, aku adalah orang yang selalu mengikuti aturan. Di tempat ini, kekuatan adalah raja. Jika kau mengalahkanku, kau akan memiliki kualifikasi. Jika kau lebih rendah dariku, aku percaya. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Mo Tao mengirim senyuman ke arah Lindong. Segera setelah itu wajahnya langsung menjadi sedingin es saat dia melanjutkan. Kau harus cepat enyah dan berhenti menundaku dari urusanku yang sebenarnya. Dari kelihatannya, Mo Tao jelas tidak menyukai Lindong. Dia memiliki pemujaan yang tidak normal terhadap Guyan. Oleh karena itu ketidakbahagiaan muncul di hatinya setelah melihat bahwa Guyan benar-benar membantahnya untuk Lindong. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, dengan tantangan ini hanya akan ada dua hasil. Kau pergi atau aku yang pergi. Setelah mendengar kata-kata dingin dari Mo Tao, murid-murid klanku di sekitarnya tiba-tiba menyeringai. Seperti yang mereka pikirkan. Yang pertama jelas marah. Sebuah kedutan mengalir melewati wajah Guling dan dua lainnya serta Gumengki. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka sebenarnya tidak terlalu memperdulikan siapapun yang menjadi penolong luar. Selama penolong luar memiliki kekuatan asli, identitasnya tidak menjadi perhatian. Tatapan demi tatapan berbalik ke arah Lindong. Pada saat ini Mo Tao sudah mengucapkan kata-katanya yang paling kejam. Jika Lindong tidak berani menerimanya, satu-satunya hal yang benar-benar bisa dia lakukan adalah pergi sendiri. Di bawah perhatian tatapan itu, Lindong tersenyum dan berjalan ke depan. Dia menatap lurus ke arah Mo Tao saat tawa terdengar dari tenggorokannya. Karena kau yakin tentang ini, maka lebih baik bagimu untuk enyah. Saat kata-kata terakhir terdengar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba menghilang. Kamu, Guling juga terkejut dengan kata-kata Lindong yang tidak memberikan wajah apapun padanya. Pada Mo Tao. Namun saat Guling bersiap untuk mengatakan sesuatu, Gumengki menghentikannya. Yan kecil biasanya bisa menilai seseorang dengan cukup baik. Dia tahu bahwa pertemuan bela diri sudah dekat. Jika kita mengusir Mo Tao, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi klanku kami. Namun dia masih bertekad untuk melakukannya. Dari kelihatannya dia tampaknya sangat percaya diri pada Lindong ini. Namun Lindong ini baru saja maju ke tahap kehidupan mendalam. Meskipun ini bisa dianggap cukup bagus, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Mo Tao. Ucap Guling menjawab sambil mengerutkan keningnya. Siapa yang akan tahu hasil akhirnya? Ucap Gumengki tersenyum tipis. Pada saat ini di bawah perhatian banyak tatapan di sekitarnya, ekspresi wajah Mo Tao menegang. Segera setelah itu matanya dengan cepat berubah suram. Baiklah, Lindong bertemu dengan tatapan sinis dan dingin Mo Tao saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Segera kilatan dingin melintas di mata Mo Tao. Saat Yuan Power yang sangat kuat dan ganas perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Setelah melihat ini, kerumunan di sekitarnya buru-buru mundur. Mo Tao melambaikan lengan bajunya, menyebabkan lingkaran selebar 1000 kaki muncul di tanah. Menuju ke lingkungan, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak akan menggertakmu. Ketika kita saling bersilangan nanti, jika kau bisa memaksaku keluar dari lingkaran ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Kesombongan dalam pernyataan Mo Tao sulit disembunyikan. Dia cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Tidak hanya kekuatan Lindong yang masih rendah, dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Ini tidak diragukan lagi membuatnya percaya bahwa Lindong mencoba menggunakan ketenaran dan reputasinya untuk batu loncatan sendiri. Bagaimanapun, Lindong tidak akan terpengaruh terlepas dari hasil pertandingan. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut dan mencoba menahan diri untuk tidak tertawa. Terserah padamu,
Ucap Lindong menggelengkan kepalanya. Jelas dalam konfrontasi seperti itu, lebih baik mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Pada saat ini Mo Tao tersenyum tipis sambil melipat tangannya. Baiklah, karena kedua belah pihak telah menegosiasikan persyaratan mereka, biarkan pertarungan dimulai. Pemenang akan menjadi penolong luar dari klan Gu kami. Namun akan lebih baik jika kedua belah pihak berhenti setelah pemenang diputuskan. Ucap suara lembut Gu Mengki terdengar. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya sebelum perlahan melangkah maju. Mengikuti jejaknya, fluktuasi Yuan Power yang tak terbatas samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Tingkat fluktuasi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya maju ke tahap kehidupan mendalam memang merupakan peningkatan bagi Lindong. Ketika Mo Tao merasakan fluktuasi kekuatan Yuan memancar dari tubuh Lindong, alisnya terangkat sedikit. Segera cahaya dingin melintas di matanya. Sambil mengambil langkah ke depan, suara mendesing tiba-tiba terdengar saat dia melakukan serangan pertama yang tidak terduga. Mo Tao sangat cepat. Dalam sekejap dia muncul di depan Lindong. Telapak tangannya bergetar dalam lintasan yang dalam. Saat Yuan Power yang tak terbatas langsung meletus. Telapak tangan pemecah gelombang pemecah tulang. Teriak Mo Tao. Seketika cahaya biru meletus dengan gila-gilaan dari telapak tangannya. Detik berikutnya, suara yang mirip dengan gelombang bergelombang terdengar saat kekuatan Yuan yang tak terbatas berubah menjadi gelombang bergelombang di belakang punggungnya. Dengan momentum yang mencengangkan, dia dengan marah memukul ke arah Lindong. Harus dikatakan bahwa Mo Tao memang sangat kuat. Langkahnya ini sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar ahli tahap awal kehidupan mendalam mundur dengan menyedihkan. Jelas mengapa klan Gu mengundangnya sebagai pembantu eksternal. Namun sangat disayangkan bahwa Lindong juga bukan orang biasa. Serangan telapak tangan yang bersinar biru bergemuruh saat menyapu. Sementara itu dengan cepat berkembang di mata Lindong. Pada saat ini cahaya hijau meletus dari permukaan tubuh Lindong. Memperpanjang telapak tangan kanannya, tato cahaya naga hijau samar mulai muncul di kulit lengannya. Lengan Lindong benar-benar diperpanjang, tanpa niat untuk mundur atau menghindar. Sebaliknya itu menusuk langsung ke gelombang cahaya biru yang menjulang tinggi yang menyapu. Dengan putaran tangannya, itu berubah menjadi kepalan tangan dan menabrak tinju dari Mo Tao. Suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema dari titik kontak. Pada saat berikutnya, angin kencang tiba-tiba menghancurkan daerah itu, menyebabkan retakan setebal lengan menyebar dengan cepat ke tanah. Angin kencang meledak keluar saat ekspresi Mo Tao sedikit berubah dan dengusan lembut muncul dari tenggorokannya. Dia telah mundur setengah langkah dan ekspresinya sedikit jelek. Jelas bahwa dia sedikit kalah dalam pertukaran ini. Setelah melihat ini, mata Mo Tao menyipit. Dengan putaran tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi pusaran air raksasa. Hahaha, hanya kekerasan saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mo Tao tertawa dingin. Kekuatan yang dimiliki tubuh fisik Lindong memang membuatnya agak khawatir. Namun menurutnya, itu masih terlalu dangkal. Selama dia memiliki respon yang tepat, kekuatan seperti itu tidak akan banyak berpengaruh. Betulkah? Lindong tampak menyeringai merendahkan. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin ketika 5 jari tangan kanannya tiba-tiba membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, cahaya hijau terang dan gemerlap meledak. Kekuatan Yuan tanpa batas tersapu seperti badai, menyebabkan beberapa orang mengalami kesulitan bernafas. Hukum Kaisar Bela Diri, segel penghancur jiwa Kaisar Bela Diri. Mata Lindong sedingin es. Tangan kirinya berubah menjadi segel tinju saat pukulan meledak. Di belakangnya, sosok ilusi raksasa samar-samar terlihat saat pukulan itu dilepaskan. Teknik gelombang 1000 berlapis, lubang 1000 berlapis. Mata Mo Tao menyusut sedikit karena sosok ilusi di belakang Lindong. Pada saat berikutnya, dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak berani sedikit pun lambat saat dia menggerakkan tubuhnya.
Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berteriak, berubah menjadi pusaran air raksasa berukuran ribuan kaki. Kekuatan pembunuhan yang menakutkan terpancar dari dalam pusaran air. Namun tidak ada bedanya bagi Lindong. Segel tinjunya bergemuruh tanpa mencolok, sebuah pukulan menghantam pusaran air. Kau mencari kematian. Setelah melihat ini, Mo Tao langsung mencibir sambil mengejek. Dengan pikirannya, pusaran air segera berputar dengan panik. Sementara percikan api menyembur keluar, tetapi ekspresi Lindong tetap tidak berubah. Dia hanya menatap Mo Tao yang berada di belakang pusaran air saat mulutnya terbuka. Rusak, cahaya hijau tiba-tiba meletus. Seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala, dia menembus pusaran air raksasa. Detik berikutnya retakan dengan cepat muncul di permukaan pusaran air besar dan dengan ledakan terakhir itu meledak terpisah. Seketika pertahanan Mo Tao telah runtuh di bawah tinju milik Lindong. Apa? Setelah melihat adegan ini, ekspresi Mo Tao segera berubah drastis. Segera setelah itu ujung kakinya mendorong tanah menyebabkan tubuhnya melayang di udara dalam upaya untuk menghindari segel tinju yang tangguh. Namun saat dia terangkat dari tanah, senyum di bibir Lindong semakin jelas. Mengangkat kepalanya, dia menatap Mo Tao saat tatapan licik melintas di matanya. Bekukan, sebuah suara tak terdengar rendah lembut muncul keluar dari mulut Lindong. Selanjutnya semua orang melihat Mo Tao yang hendak menampilkan teknik tubuh yang kuat untuk menghindari serangan Lindong tiba-tiba membeku di udara. Begitu tubuhnya membeku, segel tinju hijau yang bersinar telah tiba. Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan di sekitarnya, itu dengan keras menabrak dada Mo Tao. Suara teredam rendah dan dalam bergema di udara saat wajah Mo Tao langsung berubah pucat pasi. Pada akhirnya dia mengerang ketika seteguk darah segar menyembur keluar. Dan tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam sebelum mendarat dengan menyedihkan di tanah. Terima kasih atas kemenangannya. Lindong menatap Mo Tao yang menyedihkan dan berkata dengan senyum tipis. Setelah mendengar ini, Mo Tao buru-buru menundukkan kepalanya. Hanya untuk melihat bahwa kakinya telah berhenti di luar batas lingkaran yang telah dia gambar sebelumnya. Seketika ekspresinya berubah seburuk mungkin. Sementara ekspresi Mo Tao berubah jelek, suara syok dan keheranan terdengar di sekitar mereka. Wajah Guling, Gumengki, dan yang lainnya juga akhirnya menjadi sangat serius. Pada saat ini pertarungan berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Orang ini, Guling dan dua anggota generasi tua lainnya dari klan Gu melirik Mo Tao dengan ekspresi yang sangat muram. Sebelum melihat Lindong yang tersenyum tipis. Meskipun pertukaran ini terjadi dalam sekejap, mereka masih bisa merasakan bahwa Lindong berada di posisi yang benar-benar dominan sepanjang pertandingan. Kami memang meremehkan orang ini, ucap Gumengki menatap aneh pada Lindong sebelum tersenyum tipis. Sepertinya apa yang dikatakan Guyan sebelumnya memang benar. Kemampuan tempur sejati Lindong memang melebihi kekuatan yang dia miliki di permukaan. Kakak Mengki, Paman Guling, apakah kalian sekarang percaya semua yang aku katakan? Ucap Guyan dengan senyuman muncul di wajahnya. Setelah mendengar kata-katanya, Guling dan dua lainnya hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tunggu, namun saat mereka menganggukkan kepala, Mo Tao yang masih memasang ekspresi jelek di wajahnya akhirnya berteriak. Aku hanya sedikit ceroboh sebelumnya, ucap Mo Tao lagi. Mo Tao, aturannya ditetapkan olehmu. Jika kau mengingkari persyaratanmu sendiri, tidakkah menurutmu itu akan menodai nama sekte laut bumimu? Ekspresi Guyan berubah sedikit saat dia berbicara dengan dingin. Setelah melihat adegan ini, Mo Tao tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Mungkinkah kau berencana ingin seseorang yang tidak diketahui asalnya menjadi penolong luar klan Gumu? Ucap Mo Tao. Hahaha, saudara Mo Tao, tidak perlu marah. Secara alami semakin kuat pembantu luar klan Gu kita akan semakin baik. Jika kau telah mengalahkan Lindong, tidak ada yang bisa menolak. Namun hasilnya sudah terlihat jelas di depan mata kita. Oleh karena itu, suara lembut Gumengki mengandung nada yang tak meminta maaf saat dia menjawab.
Namun saudara Moto dapat tinggal di pulau pertemuan bela diri untuk saat ini dan menyaksikan pertempuran bela diri. Klan kami secara alami akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Kata-kata Gumengki tidak meninggalkan celah dan suaranya lembut. Ini meninggalkan Moto tanpa respon karena wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Baiklah, karena kau ingin dia menjadi penolong luarmu, aku akan menunggu dan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk Moto. Saudara Lindong, mungkin klan kami harus sangat beruntung padamu dalam pertemuan bela diri ini. Ucap Gumengki menunjukkan senyum tipis ke arah Lindong saat dia berbicara. Lindong tersenyum dan menatap Gumengki ini. Nona Mengki terlalu sopan. Aku telah menerima undangan Nona Guyan untuk datang ke sini sebagai pembantu eksternal. Selama kau dapat memenuhi persyaratanku, aku secara alami akan melakukan yang terbaik. Lindong tidak berusaha untuk akrab dengannya. Meskipun Guyan belum memberikan penjelasan yang mendalam, dia bisa merasakan pentingnya 3 kota bagi klan Gu. Sebelumnya Guyan telah menyetujui bahwa jika dia ingin membantu mereka memenangkan posisi juara, dia akan diberikan 1 kota. Namun Guyan jelas tidak bisa memiliki klan Gu. Oleh karena itu, masalah remunerasi harus diperjelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Persyaratan, Gumengki jelas agak cerdik dan segera menangkap poin penting dalam kata-kata Lindong. Menatap Guyan, dia bertanya sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu persyaratan apa yang dijanjikan yang kecil kepada saudara Lindong? Kau tak untuk memasuki menara kekacauan. Ucap Lindong menatap Guyan yang pipinya mengencang sebelum menjawab sambil tersenyum. Saat kata-katanya memudar, dia bisa melihat bahwa Gumengki, Guling, dan yang lainnya langsung tercengang. Segera setelah itu ekspresi mereka agak berubah. Saudara Lindong, bahkan jika klan Gu kami menjadi juara, hanya ada 3 kota. Alis hitam Gumengki yang awalnya berkerut saat dia berbicara dengan susah payah. Mengapa saudara Lindong tidak memutuskan sesuatu yang lain? Pil Suan Yuan, seni bela diri harta karun roh, aku percaya klan Gu kami akan dapat menjanjikan apapun yang kau minta. Lindong mengangkat bahunya. Sepertinya dia memang bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Guyan begitu saja. Untungnya dia telah mencari klarifikasi sekarang. Jika tidak, perkelahian tidak akan terhindarkan di kemudian hari. Maafkan aku hanya ingin kota. Jika kau tidak dapat menerimanya, aku pikir lebih baik aku pergi sekarang. Kata-kata Lindong tidak terlalu sopan. Dia awalnya transaksi bisnis. Dia akan membantu klan Gu menjadi juara dan klan Gu akan memberinya kota untuk memasuki menara kekacauan. Ini adalah perdagangan yang sangat adil. Tampaknya Gumengki dan yang lainnya tidak menyangka Lindong begitu belak-belakan tentang masalah ini, menyebabkan dahi mereka berkerut saat ini. Hahaha, nafsu makanmu tidak kecil. Nona Mengki, sepertinya hari ini kau telah menemukan serigala perut besar serakah yang tak tertandingi. Setelah melihat adegan ini, Moto yang telah mundur tidak bisa menahan cibiran dan ejekan. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap Moto, sebelum menganggukkan kepalanya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, nafsu makanku memang tidak sedikit. Namun jika saudara Moto memiliki kepercayaan diri untuk bersamamu mendapatkan kemenangan atas Sentu Jue, akan lebih baik baginya untuk menjadi pembantu dari luar. Ketika nama Sentu Jue masuk ke telinga, ekspresi Moto langsung berubah agak tidak wajar dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Dari kelihatannya, dia dengan jelas memahami perbedaan antara kemampuan dan sosok tirani yang berada di peringkat ketiga dalam generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga. Dia percaya diri dalam membantu klan Gu mencapai hasil yang baik. Namun sama sekali tidak mungkin baginya untuk merebut posisi juara pengumpulan bela diri dari Sentu Jue. Maksudmu memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi juara dari tangan Sentu Jue? Ekspresi Moto tetap tidak wajar untuk beberapa saat sebelum pulih saat dia mencibir. Setelah mendengar kata-katanya, Gumengki, Guling, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Semua orang tahu bahwa Sentu Jue dari klan Sentu benar-benar yang paling tangguh dalam pertemuan bela diri ini.
Kemungkinan tidak ada seorang pun di tempat klan besar yang memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Hahaha, aku memiliki peluang 50%. Ucap Lindong tertawa. Dia belum pernah bertemu dengan Asura besi dari klan Sentu yang ketenarannya dan reputasinya bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga. Oleh karena itu, kata-katanya tidak begitu pasti. Dari informasi yang diperoleh dari Guyan, Sentu Jue saat ini seharusnya memiliki kekuatan dari tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Ini memang agak sulit. Jika Lindong tidak menembus ke tahap kehidupan mendalam, mungkin lebih baik Lindong untuk mengalahkannya, namun itu berbeda sekarang. Namun meskipun peluang yang diberikan Lindong masih agak konservatif, dia masih jelas merasakan tatapan kencang dari kerumunan. Aku sudah menjelaskan semuanya. Terserah padamu apakah kau memilih untuk mempercayaiku atau tidak. Namun permintaanku tidak akan berubah jika tidak memungkinkan. Aku akan pergi segera dan tidak mengganggumu lagi. Gumengki, Guling, dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak percaya diri bahwa orang di depan mereka benar-benar berani mengklaim memiliki peluang 50% untuk mengambil posisi juara dari tangan Sentu Jue. Kakak perempuan Mengki, tolong percaya pada aku. Jika kami tidak bisa menjadi juara, kami tidak akan mendapatkan satu kota pun. Lindong mengatakan bahwa dia tidak ingin hadiah lain. Jika hal-hal tidak berhasil, kita tidak akan menderita kerugian. Apakah kakak perempuan Mengki benar-benar percaya bahwa hanya kita sendiri yang dapat menghadapi Sentu Jue? Ucap Guyan berjalan ke sisi Gumengki dan berkata dengan suara yang rendah. Ekspresi rumit muncul di wajah Gumengki saat tatapannya bertemu dengan Guling dan dua lainnya. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Saudara Lindong, kami tidak dapat memutuskan masalah ini. Mengapa kau tidak beristirahat di pulau pertemuan bela diri dulu? Sebelum dimulainya pertempuran bela diri, kami akan memberikan jawabanmu. Apakah itu akan menjadi baik-baik saja? Baik, namun jika aku tidak menerima jawaban pasti ketika pertemuan bela diri dimulai, aku akan segera pergi," Lindong berkata dengan senyum tipis. Gumengki tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Hanya saat ini dia merasakan betapa sulitnya berurusan dengan Lindong. Orang ini benar-benar keras kepala. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.